Sekarang kita bedah sosok Ajazil. Siapa Ajazil? Ajazil adalah satu dari jin suku Al-Harith. Al-Harith adalah satu komunitas jin, bangsa jin yang tinggal di muka bumi 50.000 tahun sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia. Bahkan 50.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Tapi Al-Harith bangsa jin ini mereka ingkar kepada Allah, sesat luar biasa. Kemaksiatan, kemurkaan, bahkan kemusyrikan membuat mereka terjebak kepada titik nadir, kehinaan. Maka Allah mengazab mereka melalui perintahnya kepada malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menghabiskan bangsa suku Al-Harith ini, dan Ajazil saat itu masih balita. Maka suku Al-Harith ini dihancurkan dan Ajazil diselamatkan. Selesai tugas itu, malaikat Jibril membawa Ajazil hidup bersama para malaikat di alam malakut. Maka setiap 1000 tahun tidak pernah maksiat sebagaimana para malaikat. La ya'sunallah madama hayat tarfata ainin. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah walaupun sedikit pun. Maka Ajazil ini terbawa soleh. Saking solehnya, setiap 1000 tahun gak pernah maksiat sedikit pun. Saya susah untuk maksiat, tidak hidup tanpa satu dosa pun setiap harinya. Bisa kita hidup setiap hari tanpa dosa? Susah Bapak Ibu. Kita bisa menciptakan ketakwaan diri dan keluarga. Lingkungan belum tentu. Susah berapa? Susah kita satu hari tanpa dosa. Ajazil iblis 1000 tahun tidak pernah maksiat. Sepanjang hidupnya gak pernah maksiat, sampai naik derajatnya hatta ya'tadil bisyafaratil kiramil bararah, sejajar dengan 10 malaikat, hatta selevel, selihting dengan malaikat Jibril. Ketika Ajazil hidup di alam malakut, bumi kembali penuh dengan bangsa jin dan mereka kembali kepada Allah. Allah kembali murka kepada mereka. Maka mereka dihukum kembali, dan hukuman ini dipimpin oleh Ajazil yang sudah cakap dan dewasa. Hal ini membuat habis dan selesai kepemimpinan jin di muka bumi. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menyatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi, senang luar biasa tuh si Ajazil. Karena dia berpikir, aduh, aku adalah satu-satunya bangsa jin yang hidup bersama para malaikat, dekat derajatku dengan Allah, dan aku tidak pernah berbuat dosa. Jangan-jangan yang dimaksud khalifah itu adalah aku, kata Ajazil. Maka senang luar biasa, tebar pesona dia, bikin pamflet, bikin baligo di pinggir-pinggir jalan. Ajazil calon khalifah di muka bumi, kandidat tunggal khalifah di muka bumi. Namun apa yang terjadi? Ternyata khalifah bukan dia, tapi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, manusia, makhluk yang terbaik, Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira sakit hati tidak Ajazil? Sakit hati, sakitnya tuh di sini, kata dia. Wah, disitulah mulai muncul kesombongan dia. Kenapa Allah jadikan Adam, makhluk yang Allah ciptakan dari tanah, sebagai khalifah? Aku ribuan tahun menyembahnya, tidak maksiat sedikit pun. Bahkan aku memimpin pasukan malaikat menghabisi kaumku sendiri. Aku tidak dipilih menjadi khalifah. Adam yang baru diciptakan lalu dipilih jadi khalifah. Harusnya aku yang jadi khalifah. Tersinggung dia satu. Marah tidak dia? Maka ketika itu Allah Maha Tahu, Allah menguji keikhlasannya. Ketika Nabi Adam tercipta, maka Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Ajazil ada di tengah-tengah malaikat. Sujud tidak dia? Di saat itulah dia bergelar iblis pembangkang. Baik, kita buka surat Al-A'raf ayat ke-16. Allah berfirman dan bertanya kepadanya, "Ma mana'aka an tasjuda li Adam idza amartuk?" Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Maka kesombongannya keluar. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Gengsi, dewa api harus sujud pada tanah. Masa Raja Api Zai harus sujud sama avatar Eng anak kemarin sore? Bukankah matahari benda langit terdekat dengan kita yang unsurnya api? Baik, menarik. Ukhruj anta fala takuna laka anta takabbaru fiha. Itu kemurkaan Allah kepada Ajazil. Keluar kamu dari surgaku. Tidak pantas kamu sombong di hadapanku. Innaka minas sagirin. Sesungguhnya engkau termasuk yang aku kutuk, aku hinakan. Dia terima. Dan dia naik banding. Apa naik bandingnya? Qala fa bima awaitani laq'udanna lahum siratakal mustaqim. Bapak Ibu perhatikan apa mereka menerjemahkan awaitani dan apa arti siratal mustaqim. Di sini saya melihat cerdasnya Ajazil.
Terjemahnya, karena engkau telah menyesatkan aku. Betul? Subhanallah. Itulah terjemahan sebelum peraturan terbaru keluar. Saya periksa beberapa terjemahan Quran, itu terjemah yang benar. Memang ini fi'il muta'adi, tadinya lazim, mengikuti wajan af'ala menjadi muta'adi, karena fungsi wajan af'ala untuk memuta'adikan fi'il lazim. Sesat menjadi menyesatkan. Tapi pantaskah ini kita artikan menyesatkan? Sehingga kita baca terjemahnya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Berarti Ajazil tersesat, ada yang menyesatkan. Betul? Siapa yang menyesatkannya? Siapa yang menyesatkannya kalau begitu? Seolah-olah Allah yang menyesatkan. Itu kan image yang terbayang. Karena engkau telah menyesatkan aku. Siapa engkau yang dimaksudkan? Apakah Allah menyesatkan iblis? Tidak. Ini yang diinginkan Yahudi. Zionis Yahudi tidak terima Ajazil disebut iblis. Dia ribuan tahun kok menyembah Allah, tidak maksiat sedikit pun. Maka mereka memberikan gelar kepada Ajazil, gelar yang terhormat. Bukan iblis, tapi Lucifer. Pernah mendengar Lucifer? Itu gelar yang diberikan Zionis Yahudi kepada Azazil. Baik. Kemudian yang kedua, Siratal Mustaqim. Kata Siratal Mustaqim adalah kata yang selalu minta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Betul? Kita selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita ditunjukkan kepada Siratal Mustaqim. Pertanyaannya, apakah arti Siratal Mustaqim? Yang kita minta paling tidak sehari 17 kali. Ihdinas siratal. Selama ini kita pahami bahwa Siratal Mustaqim artinya jalan yang lurus. Konkretnya apa? Inilah arti Siratal Mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kalian, fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Hada siratal mustaqim. Inilah siratal mustaqim itu. Jadi apa itu siratal mustaqim? Menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Betul? Itulah siratal mustaqim. Artinya siratal mustaqim adalah tauhid. Jadi apa maksud Ajazil? Dia mengatakan, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan menyesatkan mereka dari siratal mustaqim. Apa maksudnya? Aku akan menjadikan sosok lain selain engkau yang disembah oleh manusia. Ada sosok lain yang disembah selain manusia. Pertanyaannya, siapa sosok lain yang disembah selain Allah? Sebagaimana rencana Ajazil, Dewa Matahari. Dewa Matahari. Ajazil bangsa jin. Jin Allah ciptakan dari apa? Dari api. Langit yang terdekat dengan kita yang unsurnya api, matahari. Dewa Matahari banyak disembah oleh manusia seluruh dunia. Hatta tidak sedikit umat Islam yang ikut-ikutan kepada sistem ini.